Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Febri Yolanda Fitri dengan NIM 6011836 dari Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Yulianti SPD MPD Cons dengan mata kuliah Teori Teknik Konseling. Baiklah, pada slide kali ini saya akan menyampaikan teori psikologi beserta tokoh dari teori tersebut. Yang pertama yaitu teori analisis klasik, yang mana teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini dipelopori oleh Abraham Maslow. Yang ketiga yaitu teori psikologi individual, yang mana teori ini dipelopori oleh Alfred Adler. Yang keempat yaitu analisis transaksional. Teori ini dipelopori oleh Eric Berne. Yang kelima yaitu teori self. Teori ini dipelopori oleh Carl Rogers. Dan yang terakhir yaitu teori Gestalt. Teori ini dipelopori oleh Frederick Perls. Adapun biografi singkat dari para tokoh teori-teori tersebut. Yang pertama, Sigmund Freud. Beliau adalah orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Psikologi asal Wina, Austria ini lahir pada tanggal 6 Mei 1856. Merupakan putra pasangan Amalia dan Jacob Freud terkenal karena mengembangkan psikologi kepribadian. Freud mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya, ia isi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian. Baru pada tahun 1980-an, ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Nah, mengenai teori analisis klasik, teori ini merupakan teori yang pertama kali muncul dan teori yang sudah sangat lama. Teori ini membahas tentang kesadaran seseorang atau kepribadian. Struktur kepribadian menurut teori ini ada 3. Yang pertama, id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Id ialah dorongan atau nafsu. Ego ialah yang memutuskan, dan superego ialah yang mengatur. Keyword dari teori analisis klasik adalah masa lalu atau alam bawah sadar. Selanjutnya mengenai biografi dari Abraham Maslow, teori humanistik. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tahun 1908. Selepas SMU, ia mengambil studi hukum di City College of New York. Pada tahun 1934, ia meraih gelar PhD di University of Wisconsin. Setahun kemudian, ia kembali ke New York dan bekerja sama dengan E.L. Thorndike. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia. Di sana, ia bertemu dengan Alfred Adler, salah satu kolega awal dari Sigmund Freud. Mengenai teori humanistik ini, yaitu teori yang memanusiakan manusia, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan, atau seseorang yang belajar teori ini mampu memahami dirinya dan lingkungan sekitar.
Pada teori humanistik ini, ada 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman yaitu bebas dari ancaman, dapat perlindungan, dan keteraturan. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk afeksi, relasi, dan keluarga. Yang keempat, yaitu kebutuhan penghargaan. Yang mana kebutuhan penghargaan ini seperti status keinginan berprestasi, percaya diri, dihormati atau menghormati, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang kelima, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini mampu mengaktualisasi dirinya dan mampu untuk mengenal apa potensi yang ada di dirinya. Keyword dari teori humanistik ini ialah manusia punya potensi kebaikan dan keinginan menjadi yang terbaik. Selanjutnya, biografi dari Alfred Adler, yaitu teori psikologi individual. Adler kuliah di Universitas of Vienna tahun 1895, jurusan dokter jiwa. Ia menikah tahun 1897 dengan Raisa Timofeyewa Epstein. Adler adalah temannya Freud. Adler memiliki masalah dengan Freud karena Freud cukup berkuasa dan dia tidak menyukai Adler, sehingga Adler ini disingkirkan. Lalu Adler menciptakan teori sendiri, yaitu teori individual. Tidak terlalu terkenal seperti teori Freud, tetapi sebenarnya teori ini lebih masuk logika karena dia berbicara mengenai inferioritas, superioritas, dan pencarian kesuksesan manusia. Mengenai teori psikologi individual, manusia adalah makhluk sosial, sehingga yang paling tampak ialah dorongan sosial, dan setiap individu lahir dalam keadaan lemah atau inferior, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk menunjang kelangsungan hidup mereka. Keyword dari teori psikologi individual ialah manusia pada dasarnya terlahir dari rasa rendah diri atau inferior menuju merasa diri lebih atau superior. Selanjutnya, biografi dari Eric Berne dari teori analisis transaksional. Eric Berne mengembangkan analisis transaksional pada tahun 1910 sampai 1970 setelah ia mendapatkan gelar MD atau Medical Doctor. Eric Berne menyelesaikan pendidikan di McGill University di Montreal pada tahun 1935. Kemudian menyelesaikan spesialis psikiatri di Yale University. Pada usia 46 tahun, mengundurkan diri dari keanggotaan Psychoanalytic Institute. Tahun 1946, ia menerbitkan buku Games People Play yang menjadi international bestseller. Teori analisis transaksional. Teori ini merupakan teori hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Menurut teori ini, cara yang lebih pantas untuk menyembuhkan orang dengan waktu yang tidak terlalu lama. Terapi yang paling mudah yaitu teori analisis transaksional atau komunikasi. 3 unsur kepribadian teori AT. Yang pertama, yaitu ego state child. Ego state child ini bersifat cenderung kanak-kanakan atau manja. Yang kedua, ego state parents.
cenderung bersifat mengkritisi, menasehati, atau menunjukkan sifat sebagai orang tua. Yang ketiga, ego-state adult, cenderung berpikir dewasa, berwibawa, mengayomi. 3. Transaksi komunikasi. Yang pertama yaitu transaksi silang, yang kedua yaitu transaksi sejajar, dan yang ketiga transaksi terselubung. Keyword dari teori analisis transaksional ini ialah komunikasi. Selanjutnya biografi dari Carl Roger, yaitu teori self. Lahir pada tanggal 8 Januari 1902, anak dari Natalie Rogers dan David E. Rogers. Carl Rogers adalah seorang psikologi yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapi selama bertahun-tahun. Carl Rogers wafat pada tanggal 4 Februari 1987. Mengenai teori self, tema inti teori ini adalah perlunya mendengarkan dan menerima klien kita tanpa syarat. Hal yang mendasar pada teori Roger ini adalah Roger menolak pendapatnya Freud, yang mana Freud memandang manusia itu irasional, sedangkan Roger memandang manusia itu rasional. 3 struktur kepribadian dari teori self. Yang pertama, organisme, yang kedua, self, dan yang ketiga, lapangan fenomenal. Keyword dari teori self ini ialah what is me atau siapa saya. Yang terakhir, biografi dari Frederick Perls, yaitu dari teori Gestalt. Frederick Perls adalah pencetus utama dan pengembangan teori Gestalt. Lahir di Berlin, Jerman. Ia keturunan dari keluarga Yahudi. Pada tahun 1916, ia bergabung di tentara Jerman dan menjabat sebagai tenaga medis di Perang Dunia Pertama. Pengalamannya dengan tentara yang ditugaskan di bagian depan garis menyebabkan dia mencetuskan psikologi Gestalt. Mengenai teori Gestalt, teori ini memandang pengalaman menyeluruh secara keseluruhan pada diri individu. Pada teori ini, Frederick Perls juga menolak pendapat Sigmund Freud, yang mana Sigmund Freud berpendapat bahwa manusia itu dipengaruhi oleh masa kanak-kanak. Sedangkan menurut Frederick Perls, manusia dipengaruhi oleh masa kini atau sekarang. Keyword dari teori Gestalt ialah saat ini dan sekarang atau here and now. Nah, itulah penjelasan mengenai teori-teori psikologi beserta keyword dan para tokohnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.